wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, dan salah satunya adalah di pagi hari ini kita bisa mengawali aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabinya Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Jamaah subuh, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji satu pembahasan tentang amanah yang kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi kita mengambil tafsir atau uraian dari ayat Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-72 yang berbicara tentang amanah. Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah mengemukakan tentang amanah kepada langit dan bumi dan gunung. Maka mereka menolak untuk mengembannya dan khawatir dengan amanah itu. Wa hamalahal insan, dan manusia mau mengemban amanah itu, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat melampaui batas karena kebodohannya. Zaluman jahula itu maknanya adalah sangat zalim dan sangat bodoh. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada kita terkait tentang amanah. Yang kalau kita melihat dalam beberapa tafsir Al-Quran menyebutkan kepada kita bahwa ayat ini berkaitan tentang amanah yang Allah sebutkan, yang ditolak atau enggan bagi langit, gunung, bumi untuk mengemban amanah tadi. Nah, apa yang dimaksudkan dengan amanah itu sendiri? Apa yang disebutkan dalam ayat ini terkait tentang amanah tadi? Karena dalam keseharian
kita sering mendengar istilah kata amanah. Yang lawan kata amanah itu adalah khianat. Kalau orang yang tidak amanah, maka orang itu adalah khianat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan amanah itu sendiri? Dan bagaimana korelasi atau hubungan antara amanah itu sendiri dengan iman? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la imana liman la amanata lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk orang yang beriman. La aman, la imana liman la amanata. Tidak termasuk orang yang beriman. Apa yang dimaksudkan dengan tidak termasuk orang yang beriman ini? Nanti kata para ulama yang lebih tepat maknanya adalah la yatimmu imanahu. Tidak sempurna imannya. Orang yang tidak memiliki sifat amanah. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalimat beliau, ayatul munafiqin salas. Tanda-tanda di antara tanda-tanda orang munafik itu orang yang rusak imannya, orang yang memiliki penyakit nifak, pelakunya disebut dengan munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifatnya idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia akan khianat. Nah, apa korelasinya dengan iman tadi itu? Dan apa jenis atau bentuk-bentuk amanah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi? Nah, inilah pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita mengambil tafsir surat Al-Ahzab ayat 72 tadi. Ikhwatul iman jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Arab bahwa yang dimaksud dengan amanah itu diambil dari kata amina ya'manu amanatan. Amina ya'manu amanatan, yaitu jujur, terpercaya. Dan dekat arti kata amina ya'manu amanatan tadi, nanti turunan katanya itu, karena dalam bahasa Arab itu ada turunan kata, ada imbuhannya, ada tambahannya dan sebagainya, sehingga bisa memiliki korelasi antara satu kata dengan kata yang lain. Dan imbuhan atau turunan dari kata amina ya'manu tadi adalah kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Apa artinya amanah? Iman. Maka tadi kenapa Nabi SAW menyebutkan tidak sempurna iman seseorang yang tidak memiliki amanah. Di sini letak korelasi tadi, bahwa amanah yang merupakan kejujuran itu berkaitan tentang titipan yang disampaikan kepada seseorang untuk diberikan kepada yang berhak dan dia bisa melakukan itu. Itu erat dekat kaitannya dengan iman. Bahkan lebih jauh lagi kata para ulama ketika menyebutkan tentang kata amina ya'manu amanatan, amana yu'minu imanan tadi. Kata para ulama bahwa sifat amanah, sifat iman yang ada pada diri seseorang itu, dia akan melahirkan
membuahkan rasa aman, ketenangan dalam dirinya. Jadi orang yang dia beriman dia akan amanah, dan orang yang amanah itu akan menimbulkan rasa aman dalam dirinya, nyaman, tenang. Nanti dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang dia beriman, yang beriman tadi, lalu kemudian tidak mencampurkan imannya dengan bentuk kezaliman. Apa kezaliman itu? Yaitu kemusyrikan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak campurkan imannya dengan bentuk kezaliman yang tadi dalam surat Al-Ahzab disampaikan manusia punya potensi besar untuk berlaku zalim. Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman. Aman dalam wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini iman tadi. Ini amanah tadi. Dan itulah yang akan melahirkan rasa aman pada diri seseorang. Begitu pula orang yang amanah tadi akan menjadikan orang lain itu merasakan aman, nyaman. Kalau ada seseorang yang amanah, yang kita lihat keimanannya baik, orangnya amanah, kita ingin menitipkan barang, menitipkan sesuatu kepada orang tersebut, akan melahirkan rasa aman pada kita. Ini amanah tadi. Maka ikhwatu iman jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir tentang kata amanah yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ini, pada ayat yang ke-72, kita akan dapatkan para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan amanah itu maknanya adalah hiya at-takalifus syar'iyyah. Yang dimaksudkan dengan amanah dalam ayat tadi, yang Allah menyatakan kami telah mengemukakan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka enggan untuk memikulnya, dan mereka khawatir dengan amanah itu, tetapi manusia mau mengambilnya. Yang dimaksudkan dengan amanah dalam ayat itu, kata para ulama tafsir, adalah maknanya adalah at-takalifus syar'iyyah, yaitu tanggung jawab syariat, yaitu yang berkaitan tentang din, yang berkaitan tentang agama, yaitu melaksanakan tanggung jawab yang berkaitan tentang agama, yang berkaitan erat dengan keimanan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan. Itulah amanah. Bahkan diurai dan dijelaskan oleh para ulama bahwa amanah dalam bentuk tanggung jawab syariat itu paling tidak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada 3 bentuk. Jadi amanah
yang disebutkan dalam ayat itu dinyatakan oleh banyak para ulama, ada 3 bentuk yang terdapat di dalam tanggung jawab syariat tadi itu. Yang pertama apa kata para ulama? Yang pertama kata para ulama adalah tanggung jawab syariat yang berupa amanah dalam bentuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu amanah. Yang kedua, amanah dalam bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Itu pun amanah. Dan yang ketiga kata para ulama itu, bahwa yang dimaksudkan dengan amanah dalam bentuk tanggung jawab terhadap sesama. Ini 3 bentuk amanah yang dinyatakan oleh banyak para ulama dan diuraikan. Yang pertama berkaitan amanah dalam bentuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amanah dalam bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, amanah dalam bentuk tanggung jawab kita terhadap sesama. Amanah dalam bentuk hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dimuat pula dalam kitab At-Tauhid yang disyarahkan dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Hadis ini dari sahabat Mu'ad bin Jabal menceritakan kepada kita, kuntu radipan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khimar. Faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi ala yu'addiba man la yusyriku bihi syai'an. Mu'ad menceritakan kepada kita dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi. Kata Mu'ad bin Jabal, aku pernah berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan, yaitu seekor himar, seekor keledai. Aku pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultulah, lalu kemudian Nabi bertanya kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ini pertanyaan Rasulullah SAW tadi kepada Mu'ad bin Jabal tadi. Maka apa yang dijawab oleh Mu'ad bin Jabal? Faqultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku pun berkata menjawab pertanyaan Nabi SAW itu dengan kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dijawab seperti itu oleh Mu'ad bin Jabal karena sifat santunnya Mu'ad bin Jabal kepada Rasulullah tadi. Mu'ad bin Jabal paham bahwa Rasulullah mengawali kalimat pertanyaan tadi itu bukan tidak tahu jawabannya, tetapi Rasulullah ingin mengawali penjelasannya dengan kalimat pertanyaan. Jadi ditanya oleh Rasulullah itu, dan Mu'ad bisa menjawabnya dengan kalimat yang santun, dengan kalimat ta'zimnya kepada Nabi SAW tadi. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan,
dan menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal. Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yang menjadi hak Allah atas hambanya, yaitu atas manusia. Kalau bicara tentang hak Allah, artinya adalah kewajiban bagi manusia untuk melaksanakannya, menunaikannya. Apa hak Allah itu? Kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu, bahwa hak Allah atas hambanya itu agar senantiasa hamba itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini amanah dalam bentuk hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah agar manusia hamba Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang menjadi hak Allah tadi. Amanah yang Allah berikan tadi dalam bentuk tanggung jawab syariat. Yaitu apa? Yaitu tidak menyekutukan Allah dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah amanah. Sehingga orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia tidak menunaikan amanah dalam bentuk hak Allah tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kehidupan yang Allah berikan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kehidupan yang Allah berikan kepada kita hakikatnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat hidup yang Allah berikan kepada kita. Jadi amanah kehidupan yang Allah berikan yang harus kita tunaikan dalam hidup kita apa? Yaitu selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak amanah dalam hak Allah tadi, Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa itu ya. Surat An-Nisa ayat 48, 114 dan sebagainya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sampaikan kepada kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengampuni dosa yang di bawahnya. Dosa besar apapun Allah akan ampuni. Ada kemungkinan dan dapat Allah memberikan ampunan dan maaf kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa di bawah dari dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni. Tetapi Allah tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak Allah tadi yang sudah Dia berikan kepada yang lain. Hak Allah itu hanya untuk diibadahi, tidak disekutukan dengan yang lain, tetapi kemudian hak itu Allah diberikan oleh manusia kepada yang lain. Maka Allah tidak akan memberikan ampunan kalau dia tidak bertobat sebelum wafatnya. Ini amanah yang pertama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Yang kedua tadi disampaikan oleh para ulama
adalah hak Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ikhwatu iman, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya seluruh bentuk kenikmatan yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan pada kita, hakikatnya adalah bukan milik kita. Hakikatnya dia adalah titipan yang Allah berikan. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat pasangan hidup, nikmat keluarga, nikmat anak-anak, harta yang kita miliki, jabatan sosial, semua yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah titipan yang Allah titipkan kepada kita. Ada amanah yang Allah berikan kepada kita, bukan milik kita semua yang. Maka berkaitan dengan nikmat Allah itu hanya satu yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang amanah dengan nikmat Allah itu. Apa? Yaitu mensyukuri nikmat Allah SWT. Mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena kalau seorang yang dia diberikan kenikmatan lalu kemudian dia tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, pada hakikatnya dia tidak amanah dengan bentuk nikmat Allah tadi. Itulah kenapa Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan nikmat. Kenapa? Karena Allah merasakan kebahagiaan dengan syukurnya seseorang dalam bentuk amanah yang ditunaikannya, yaitu dalam bentuk nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia mensyukurinya. Maka Allah tambahkan nikmat itu. Yang nanti kata para ulama tafsir, ditambahkan nikmat pada seseorang yang bersyukur dalam 3 bentuk itu. Kata para ulama tafsir, 1, ditambahkan kenikmatan itu dalam bentuk dia merasakan kenikmatan itu sebagai kenikmatan. Karena banyak orang yang tidak merasakan nikmat yang Allah berikan. Sekalipun nikmatnya banyak, kalau dia tidak bersyukur, dia tidak merasakan nikmat. Yang kedua, dijadikan nikmat itu langgeng terus menerus. Yang ketiga, Allah tambahkan nikmat itu dengan apa? Dengan bentuk kenikmatan-kenikmatan yang lain yang disebut dengan keberkahan. Itu syukur yang Allah berikan kepada manusia yang dia menunaikan nikmat Allah itu dalam bentuk syukurnya. Tetapi kata Allah kemudian dalam ayat tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur dengan nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Kenapa azab Allah berikan kepada mereka yang tidak bersyukur? Karena dia tidak amanah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi. Dia tidak menunaikan amanah. Maka dalam kaitan dengan nikmat Allah tadi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dalam Islam apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Bukan milik kita. Apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Dia hanyalah titipan yang kapan Allah inginkan akan diambil. Kapan Allah kehendaki akan diambil. Apa saja. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya, mudah. Maka bahwa dalam Islam itu tidak ada yang disebut dengan sense belonging gitu ya, rasa memiliki, tetapi sense to be entrusting, rasa untuk diamanahi dengan kenikmatan itu, bukan rasa memiliki gitu. Kenapa? Karena kalau rasa memiliki itu, ketika yang Allah berikan dalam bentuk kenikmatan tadi itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan sakit yang luar biasa. Tetapi kalau kita
menyatakan bahwa itu adalah amanah, rasa amanah yang ada pada diri kita, maka kita akan merasakan tanggung jawab kelak. Itulah kenapa kalimat istirja itu kalimat ketika seseorang ditimpahkan musibah, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para ulama? Dia mengembalikan semuanya kepada Allah, merasakan bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Allah, dan kemudian yang kedua, dia merasakan bahwa dia akan kembali untuk bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan. Yang nanti Nabi uraikan itu, lan tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya semua kenikmatan itu yang Allah berikan. Hatta zurtum maqabir itu nanti yang disebutkan dalam ayatnya itu bahwa la tarawunnal jahim la tus'alunna yauma idzin anin naim. Akan ditanya semua dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan itu amanah. Amanah yang Allah berikan. Nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kaitannya dengan syukur? Kaitannya dengan syukur tadi, dengan nikmat Allah tadi itu. Bahwa ini yang seringkali salah kaprah. Ya, kebanyakan kita seringkali salah persepsi, salah pemahaman tentang syukur dan sabar. Itu seringkali. Karena nanti para ulama menguraikan ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar itu dia ada 3 rukun yang harus dilakukan. 1 dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan anggota badan. Harus ada di situ. Salah satu rukun itu tidak ada, maka tidak sempurna syukurnya dan sabarnya itu. Sabar dia dengan hati. Bagaimana bentuk kesabaran dengan hati? Dia mengakui bahwa apa yang terjadi semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma yasha. Dia menyatakan dengan keimanan dalam hatinya, ya Allah, ini telah Kau takdirkan. Sabar dengan lisan, dia kembalikan dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni bi musibati wa akhlif bi khairan minha. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah pahala dari apa yang telah Kau tetapkan. Sabar dengan anggota badan, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan murka Allah, kemarahan Allah ketika Allah uji dengan ujian. Dia akan sabar dengan anggota badan, dia tahan. Maka Nabi melarang sifat niyahah itu, meratap seperti apa? Karena kebiasaan dulu wanita-wanita jahiliyah di masa itu, kalau ada satu musibah yang menimpa, maka mereka akan merobek-robek bajunya, memukul-mukul tubuhnya, memukul dinding rumahnya, karena kemarahannya terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan tadi. Jadi ada 3 rukun sabar itu. Nah, begitu pula dengan syukur. Ada 3 rukun yang disebutkan oleh para ulama, yaitu syukur dengan hatinya. Dia mengakui kenikmatan itu adalah Allah Ta'ala yang memberikannya. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur dengan lisannya, dia kembalikan semua bentuk kenikmatan yang dia dapatkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan memuji dirinya. Kita kadang-kadang bercampur itu. Memuji Allah sambil memuji diri. Kita kadang-kadang bercampur itu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Itu sering kecampur. Alhamdulillahnya betul. Ya. Dia memuji Allah, kemudian ada rezeki anak soleh, dia memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Orang yang bersyukur itu dia kembalikan pujian itu pada Allah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah.
Kami tidak memiliki kekuatan, daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyampaikan, kalau ada orang yang memujimu dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, dengan kenikmatan yang Allah berikan, apa kata Nabi SAW? Ucapkanlah dengan kalimat alhamdulillah. Kembalikan pujian itu kepada Allah, bukan kepada dirinya. Yang ketiga apa? Bahwa syukur itu ada tiga. Yang ketiga apa? Ya, dia bersyukur dengan anggota badan. Bagaimana bentuk syukurnya? Mengarahkan semua kenikmatan yang Allah berikan itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian dia tidak menyampaikan kepada ridha Allah, hakikatnya dia belum bersyukur. Ada seseorang diberikan nikmat sehat, lalu kemudian dia tidak taat, hakikatnya dia tidak bersyukur. Karena sehat itu bukan hanya sekedar untuk hidup kita. Allah berikan harta, lalu kemudian harta itu tidak dimanfaatkan di jalan Allah, pada hakikatnya dia belum bersyukur. Allah berikan ilmu, lalu kemudian ilmu itu tidak menyampaikan kepada ketaatan kepada Allah, justru ilmu itu akan mendatangkan kemaksiatan, hakikatnya dia belum bersyukur. Ini yang berkaitan dengan amanah dalam bentuk apa? Dalam bentuk nikmat yang Allah berikan. Dan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Pesan yang bisa kita lihat dalam Al-Quran tentang sabar dan syukur ini, yang pertama berkaitan dengan sabar itu Allah sampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 146. Dan tentang syukur ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Itu tentang amanah itu. Nanti tulisannya surat Al-Qasas ayat 78 itu berkaitan dengan kisah Qarun. Kisah Qarun. Apa yang dikatakan oleh Qarun dengan nikmat yang Allah berikan itu? Inni utituhu ala ilmin indi. Qarun itu mengatakan, ini gara-gara akal ilmu yang saya miliki, sehingga saya mendapatkan semua nikmat ini. Ketika ada yang bertanya, dari mana kamu mendapatkan harta ini ya Qarun? Dari mana kamu mendapatkan keistimewaan, kekayaan dan sebagainya? Ini katakan oleh Qarun, berdasarkan ilmu kemampuan saya. Hari ini kita melihat ada orang yang mendapatkan nikmat yang Allah berikan, lalu dikatakan dengan kerja keras yang saya lakukan. Dia tidak mengembalikannya kepada Allah SWT. Sebagaimana yang diucapkan oleh Qarun tadi itu. Nah, ini amanah dalam bentuk apa? Nikmat yang Allah berikan. Bagaimana menunaikan amanah itu? Yaitu dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, yang terakhir ikhwatu iman, yang ketiga yang disampaikan oleh para ulama, bahwa syukur tadi adalah bagian dari amanah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hak Allah yang harus kita tunaikan, ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dikatakan oleh para ulama adalah amanah dalam bentuk tanggung jawab terhadap sesama. Ini yang harus kita tunaikan juga. Dan tanggung jawab terhadap sesama itu sangat banyak. Tanggung jawab keilmuan yang Allah berikan, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sosial. Kita di masyarakat punya tanggung jawab, punya jabatan, punya kedudukan. Ini tanggung jawab. Ya, entah sebagai apa saja tanggung jawab di masyarakat. Sebagai tetangga kita punya tanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam rukun tetangga kita punya tanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam rukun warga kita punya tanggung jawab. Sebagai pemimpin dalam tingkat desa kita punya tanggung jawab. Ini amanah. Dalam keluarga ada tanggung jawab yang kita. Dan amanah itu semuanya Allah berikan dalam bentuk tanggung jawab itu. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Jadi setiap kita diberikan tanggung jawab kepemimpinan itu, amanah dalam bentuk. Apa kata Nabi kemudian? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wa rajulu ra'in fi baiti. Seorang kepala rumah tangga, dia tanggung jawab dengan rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujihi. Dan kemudian seorang istri dia tanggung jawab dalam rumah tangga suaminya. Wal khadim, bahkan seorang yang membantu rumah tangga kita, dia adalah pemimpin dan bertanggung jawab di hadap rumah terhadap rumah yang dia bekerja di dalamnya. Sebagai seorang karyawan dia punya tanggung jawab. Maka kalau hari ini ikhwatu iman jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang berpikir tentang kepemimpinan yang amanah seperti apa itu, maka tunaikan amanah itu. Tidak akan mungkin seseorang itu dia amanah tanggung jawab terhadap sesama kalau dia tidak amanah dengan hak Allah. Tidak akan mungkin dia akan bertanggung jawab dengan amanah terhadap sesama kalau dia tidak amanah dengan nikmat yang Allah berikan. Tidak akan mungkin. Jadi amanah itu sesuatu yang berkaitan dengan dimensi yang sangat luas. Dan yang paling utama, bahwa amanah itu diawali dengan keimanan. Itulah kenapa nanti dalam surat Al-Anfal Allah mengingatkan kepada kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la takhunullah wa rasul, jangan kalian khianat, tidak amanah kepada Allah dan Rasul. Wa tahunu amanatikum, lalu kemudian kalian juga berlaku khianat dengan amanah-amanah yang Allah berikan. Waliyadzubillah. Saya selalu mengatakan kalau ada orang bertanya bagaimana tentang kepemimpinan dan sebagainya, adalah amanah. Jangan berharap kita mendapatkan pimpinan yang amanah kalau kita sendiri tidak melakukan amanah itu dalam diri kita. Jadi amanah itu ada tanggung jawab pribadi kita. Amanah itu ada tanggung jawab dalam masyarakat. Ada amanah dalam bentuk tanggung jawab terhadap sesama kita. Dan amanah yang terbesar adalah tanggung jawab kita akan amanah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri kita dari sifat khianat. Karena sifat khianat itu adalah tanda-tanda dari rusaknya keimanan yang kita miliki. Waliyatubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan inayah taufiknya kepada kita sekalian. Ini yang kita kaji pada ayat dari surat Al-Ahzab ayat 72. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.